Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita dapat bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia, tentunya dengan Ibu. Nah, kali ini Ibu akan memasuki bab baru, yaitu adalah bab 2. Bab yang dimana membahas teks yang termasuk ke dalam teks narasi. Nah, yang sebelumnya kan waktu semester pertama kita membahas teks yang termasuk ke dalam teks narasi itu adalah teks cerita fantasi. Nah, kali ini teks yang masuk ke dalam cerita narasi yang selanjutnya adalah teks fabel. Nah, coba kalian pernah dengar apa itu fabel? Pernahkah kalian mendengar atau membaca fabel? Atau pernahkah kalian saat masih kecil, sebelum tidur, orang tua kalian membacakan cerita mengenai binatang-binatang atau hewan-hewan? Nah, jika pernah, secara tidak langsung kalian sudah mengenal apa itu fabel. Untuk lebih memahami secara jelas apa itu teks fabel, simak video ini baik-baik. Fabel merupakan salah satu jenis dongeng mengenai dunia binatang dan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa bertindak seolah-olah seperti manusia. Nah, jadi dapat didefinisikan bahwa fabel itu adalah cerita hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, itu adalah pengertian atau definisi dari teks fabel. Tokoh-tokoh di dalam teks fabel itu semuanya binatang, semuanya hewan. Binatang tersebut diceritakan mempunyai akal, mempunyai pikiran, bisa berbicara, dan bertingkah laku seperti layaknya manusia. Nah, jadi di cerita fabel ini ceritanya mengenai hewan. Semua hewan berperilaku seperti manusia. Contohnya buaya yang serakah, kancil yang cerdik, harimau yang galak, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh fabel. Tadi kata Ibu, fabel itu adalah cerita binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, binatangnya apa tadi? Harimau. Sifat manusianya yaitu adalah tadi galak, ya. Terus binatangnya apa? Buaya. Sifat manusianya serakah. Nah, yang dimana serakah, galak, terus baik hati itu sifat yang sejatinya dimiliki oleh manusia. Nah, tujuannya apa sih adanya teks fabel ini? Yaitu adalah untuk memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat jelek dari manusia melalui simbol hewan atau binatang-binatang yang tadi Ibu sebutkan contoh-contohnya seperti itu. Agar kalian bisa membedakan teks fabel dengan teks-teks lainnya, misalkan aduh sama nih teks fabel itu masuknya ke dalam cerita narasi. Nah, kalian bisa mengetahui perbedaannya dari ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri teks fabel yang pertama adalah fabel mengandung pesan moral yang baik. Setiap fabel pasti memiliki pesan moral atau amanat, dan pasti di setiap fabel mempunyai amanat atau pesan moral yang baik untuk diambil di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ciri yang kedua adalah sebuah cerita yang memiliki tokoh berupa hewan. Tadi kata Ibu, balik lagi ke pengertian fabel bahwa fabel itu adalah cerita hewan yang berperilaku seperti manusia. Tentu saja di dalam cerita tersebut, semuanya yang berperan adalah hewan atau binatang-binatang. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah cerita fabel bersifat naratif. Tadi narasi ya, apa itu naratif? Yaitu adalah menceritakan berdasarkan urutan waktu dan tempat, jadi ngurut ya. Lalu contoh yang keempat adalah cerita fabel biasanya memiliki alur maju. Ciri yang kelima adalah cerita fabel memiliki nilai-nilai kehidupan sosial. Lalu yang selanjutnya, tokoh berupa hewan yang seolah-olah dapat berperan dan berkarakter seperti manusia. Tadi kata Ibu ya, yang kata Ibu sebutkan dari awal dari pengertian teks fabel. Teks fabel adalah cerita hewan yang berperilaku seperti manusia. Lalu ciri yang selanjutnya adalah konflik dalam cerita fabel adalah konflik yang dialami seperti yang dialami oleh manusia. Lalu yang terakhir, bahasa yang digunakan adalah bahasa. bahasa yang informal atau bahasa yang biasa digunakan sehari-hari.
agar lebih dapat dimengerti, karena biasanya cerita fabel ini sangat disukai oleh anak-anak. Seperti itu. Pernahkah kalian menonton serial Upin Ipin yang dimana menceritakan bahwa si Mail, tokoh si Mail menjadi kelinci, tokoh si Upin Ipin menjadi kura-kura, lalu tokoh si Fizi-nya menjadi monyet, dan lain-lain? Nah, itu adalah cerita fabel. Itu adalah termasuk ke dalam cerita fabel. Nah, sampai sini paham? Semoga anak-anakku di rumah memahami apa itu cerita fabel ya. Jika kalian belum mengenal apa itu fabel atau belum mengerti apa itu fabel, coba kalian baca di internet atau di buku majalah. Biasanya banyak cerita-cerita fabel. Silahkan kalian baca dan kalian resapi. Biasanya cerita fabel sangat menarik untuk dibaca dan diambil pesan moralnya, seperti itu. Nah, anak-anak, sampai sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan, tentunya masih dengan pembahasan teks fabel. Oke, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.